Nah, oke adik-adik sekalian, berjumpa lagi di channel Matematika Trend. Kesempatan ini kita akan membahas soal-soal TPS kuantitatif UTBK, persiapan adik-adik nanti untuk ujian. Nah, kesempatan ini kita akan membahas soal-soal mengenai statistika. Tipe soalnya adalah yang sedang dan juga yang hot. Silahkan adik-adik coba sendiri dulu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa atau ada yang kurang paham, boleh dilihat ke pembahasannya. Nah, sekarang kita mulai ke pembahasan yang nomor 1. Seorang ibu mempunyai 5 orang anak. Anak tertua berumur 2P tahun, yang termuda berumur P tahun. 3 anak yang lainnya berturut-turut berumur 2P kurang 2, P tambah 2, dan P tambah 1 tahun. Jika rata-rata umur mereka itu 17, dikasih tahu rata-ratanya, umur anak yang di tengah adalah titik-titik. Nah, berarti ini kita urutkan dulu 5 orang anak itu. Yang tertua adalah 2P. Yang termuda adalah si P. Nah, kemudian yang ini anak yang kedua, 2P kurang 2. Kemudian anak yang ketiga itu adalah P tambah 2. Kemudian anak yang keempat itu adalah P tambah 1. Ini dia. Maka kita cari dulu P-nya berapa. Caranya gini, ini semua kita jumlahkan. Jadi 2P tambah 2P, 4P tambah P, 5P tambah P, 6P tambah P, 7P. Maka di sini 7P ditambahkan dengan yang ini negatif 2 tambah 2, hasilnya 0 tambah 1. Di sini dia dibagikan dengan 5, rata-ratanya berapa? 17. Dari mana? Dari soal ini ya. Maka dari sini kita peroleh 7P tambah 1 sama dengan 17 dikali 5 itu sama dengan 85. Maka 1 ini berpindah ruas. 7P sama dengan 84. Maka dari sini kita peroleh P-nya adalah 84 dibagi 7, 12. Ini P-nya. Yang ditanya apa? Umur anak yang di tengah-tengah adalah titik-titik. Inilah umur anak yang di tengah-tengah. Maka P-nya sudah kita peroleh 12 tambah 2 sama dengan 14 tahun. Jawabannya ya B. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. The average of. Nah, the average itu artinya rata-rata ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi maksudnya gini. Rata-rata dari ini sama dengan 6. Artinya boleh kita buat kayak gini. A dikurang 2 ditambahkan dengan rata-rata itu kan berarti ditambah ya. B ditambahkan 3 ditambahkan lagi dengan C tambah 5 dibagi dengan 3. Ini sama dengan 6. Itu maksud soalnya. Nah, yang ditanya adalah the average, berarti rata-rata dari sini yang ditanya. Berarti sebelum mencari rata-ratanya ini, kita harus selesaikan dulu yang dikasih tahu ini. Artinya A ditambahkan B ditambahkan C, negatif 2 tambah 3, 1 tambah 5, 6. Berarti ini tambah 6 sama dengan 3 kali 6 itu 18. Jadi A tambah B tambah C sama dengan ini berpindah ruas, berarti 18 kurang 6, 12. Inilah total A tambah B tambah C. Sekarang masuk kita ke soalnya. A ditambah 4 ditambah B ditambah 6 ditambah C kurang 1. Nah, dibagi dengan 3. Ini rata-ratanya berapa? Itu maksudnya. Di sini berapa? Nah, berarti ini kita sederhanakan dulu ini. Berarti ini kan sama dengan A ditambah B ditambah C, kemudian ditambah dengan 4 tambah 6 itu sama dengan 10 dikurang 1, berarti ini tambah 9 dibagi dengan 3 sama dengan, nah, A tambah B tambah C itu sudah kita peroleh 12. Maka 12 tambah 9 sama dengan 24.
1. Dibagi 3, hasilnya berarti 7. Inilah rata-ratanya. Nah, jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Amin telah mengikuti tes matematika sebanyak 8 kali dari 12 kali tes yang ada dengan nilai rata-rata 6,5. Jika untuk seluruh tes, Amin ingin mendapatkan rata-rata nilai minimal 7, maka untuk 4 tes yang tersisa, Amin harus mendapatkan nilai rata-rata minimal titik-titik. Nah, artinya gini, si Amin itu sudah mengikuti 8 kali tes. Rata-ratanya 6,5. Berarti kita cari dulu total dari 8 kali tes itu berapa. Nah, jadi X1, kita anggap ini ujian yang pertama, ditambahkan dengan X2, ditambahkan dengan sampai yang ke-8, dibagi dengan 8, itu sama dengan rata-ratanya 6,5. Nah, berarti totalnya ini seluruhnya adalah X1 ditambahkan dengan X2, ditambahkan dengan sampai X8 itu sama dengan 8 kali 6,5 itu sama dengan 52. X1 ditambahkan dengan X2 ditambahkan dengan sampai X8, yang ini 8 kali tes, kemudian ditambahkan dengan X9, ditambahkan dengan X10, ditambahkan dengan X11, ditambahkan dengan X12, yang inilah yang 4 kali tes yang belum diikutinya. Nah, dibagi dengan 12, rata-rata yang diinginkan itu adalah minimal 7, maka kita buat di sini 7. Nah, berarti X1 tambah X2 tambah sampai dengan X8 itu 52. Maka ini kita buat 52 ditambah, supaya lebih mudah kita ngitungnya, ini kita anggap aja ini si R, si 44 ini total dari 4 kali tesnya. Maka ini sama dengan 2 ditambahkan dengan R sama dengan 12 dikalikan 7, 84. Maka R nya berapa? 84 dikurang dengan 52, hasilnya 32. Artinya 32 lah total nilai dari X9 tambah X10 tambah X11 tambah X12 kalau dia menginginkan rata-ratanya 7. Nah, yang ditanya apa? Amin harus mendapatkan nilai rata-rata minimal dari 4 yang tersisa ini adalah, maka ini kita bagi aja dengan 4. Artinya XR-nya sama dengan 32 dibagikan 4 sama dengan 8. Ini jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Two groups of children is consisting of 4 children with an average body weight of 30 kg dan 33 kg. Artinya gini, ada 2 grup, ya kan? Nah, kita katakan grup yang pertama itu mempunyai berat badan yang rata-ratanya adalah 30 kg. Nah, grup yang kedua itu kita anggap ini si XB, ini sama dengan 33 kg. Nah, masing-masing mereka itu mempunyai 4 anak. Nah, berarti dari sini kita peroleh total berat seluruhnya dari grup yang pertama itu sama dengan 4 dikalikan dengan 30, hasilnya adalah 120. Kemudian total grup yang kedua itu berat seluruhnya adalah 4 dikalikan dengan 33, 132. Nah, kemudian dikatakan di soal, if a child from each group is exchanged. Artinya, seorang anak ditukar dari masing-masing grup. It turns out the average body weight is the same. Nah, akan memperoleh nilai rata-rata yang sama kalau mereka ditukar. Nah, yang ditanyakan adalah the difference in weight exchange is. Berapakah nilai perbedaan dari berat badan yang ditukar tersebut? Itu maksudnya. Nah, misalkan dari grup yang pertama ini yang kita tukarkan itu si X, dari grup yang kedua ini kita tukarkan itu si Y.
Kita tidak tahu berapa berat si X dan juga berapa berat si Y ini. Nah, jadi 120 kita keluarkan tadi si X, berarti masuk si Y, ya kan? Nah, dibagi dengan 4, kita rata-ratakan akan sama ketika 132 dikeluarkan si Y, masuk si X. Dibagi dengan 4 akan menghasilkan rata-rata yang sama. Nah, berarti si 4 ini bisa kita coret ya. Nah, kemudian min Y tambah X ini kita pindah ruas ke kiri. Maka hasilnya min X tambah Y, kemudian tambah Y dikurang X sama dengan si 120 ini berpindah ruas ke kanan, berarti jadi negatif. Hasilnya adalah 132 kurang 120, hasilnya 12. Maka dari sini kita peroleh 2Y dikurang 2X sama dengan 12. Maka 2Y kurang 2X sama dengan 12, sama-sama dibagi 2 bisa ya. Maka ini hasilnya adalah Y kurang X sama dengan 6. Nah, berarti kan selisihnya sudah kita peroleh. Yang ditanyakan di soal the difference in weight exchange. Berapakah selisih dari berat badan yang ditukar itu? Berarti jawabannya berapa? 6. 6 lah selisihnya, yang D. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5. Banyak siswa kelas A adalah 30. Berarti boleh kita buat NA itu sama dengan 30. Dan kelas B adalah 20 siswa. Berarti ini boleh kita buat NB itu sama dengan 20 siswa. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A, berarti itu adalah rata-rata A, lebih 10 dari kelas B. Berarti ini sama dengan 10 ditambahkan rata-rata yang B. Yang ini dia. Jika nilai rata-rata ujian kelas A dan kelas B adalah 66, maka ini boleh kita buat rata-rata total ya. XT sama dengan 66. Maka rata-rata nilai ujian matematika kelas B adalah titik-titik. Yang ditanya rata-rata kelas B itu sama dengan berapa. Nah, rumusnya kayak gini. X total itu sama dengan banyak anggota A dikalikan dengan rata-rata A ditambahkan dengan banyak anggota B dikalikan dengan rata-rata B dibagi dengan banyak anggota A ditambahkan dengan banyak anggota B. Ini rumus yang kita gunakan. Berarti kita tinggal masukin aja. X totalnya sama dengan 66. NA-nya sama dengan 30. XA-nya sama dengan 10 ditambahkan dengan XB-nya. Kemudian ditambah NB-nya sama dengan 20 dikalikan dengan XB-nya dibagi dengan NA-nya 30, NB-nya 20, maka 30 tambah 20 sama dengan 50. Nah, kemudian si 50 ini kita kalikan dengan 66. Maka ini hasilnya adalah 3.300 sama dengan si 30 ini kita kalikan 30 kali 10 300 ditambah 30 kali rata-rata B sama dengan 30 rata-rata B ditambahkan dengan 20 dikalikan dengan rata-rata B. Nah, kemudian si 300 ini berpindah ruas ke sini, maka dia jadi negatif, hasilnya berarti 3.000 sama dengan yang ini 30 tambah 20 hasilnya 50 rata-rata B. Maka dari sini kita peroleh rata-rata B itu adalah 3000 dibagi 50 itu sama dengan 60. Maka jawabannya yang A. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 6. If Verlin gets a score of 71 on future test, the average value is 83. Artinya gini,
Jika si Verlin memperoleh nilai 71 di ujian yang akan datang, maka akan memperoleh rata-rata nilai 83. Whereas if the value is 96, then the average is 88. Artinya, sedangkan jika nilai 96, maka akan memperoleh rata-rata 88. How many times has the test been taken by Verlin? Artinya berapa kali si Verlin itu tes, itu maksudnya. Nah, misalkan kita anggap dia itu sudah beberapa kali ujian. Nah, jika ditambahkan dengan 71 dibagikan dengan N, maka akan menghasilkan rata-rata 83. Maka dari sini kita peroleh XN ditambahkan dengan 71 sama dengan, yang ini kita kali silang, berarti 83N. Kemudian jika si XN ditambahkan dengan 96 dibagikan dengan N, maka memperoleh rata-rata 88. Maka dari sini kita peroleh XN ditambahkan dengan 96 sama dengan 88N. Maka ini kita kurangkan aja ini. Supaya ini hilang, tinggal N-nya. Kita kurangkan, berarti ini habis. 71 dikurang 96 itu adalah negatif 25. Sama dengan 83N kurang 88N, maka ini negatif 5N. Maka N-nya sama dengan 25 dibagi 5, hasilnya 5. Maka si Verlin itu ujian sebanyak 5 kali. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 7. Kelas A mempunyai rata-rata XA dan kelas B mempunyai rata-rata XB. Jika kedua kelas digabung, rata-rata menjadi X. Artinya ini X totalnya ya. Jika X totalnya dibandingkan dengan XA-nya dibandingkan dengan XB-nya sama dengan 2:1:3, maka perbandingan banyak siswa di kelas A dan kelas B adalah titik-titik. Nah, yang ditanya adalah perbandingan banyak siswa yang ini. Nah, berarti kita berangkat dari perbandingannya. Perbandingan dari X totalnya dibandingkan dengan XA-nya dibandingkan dengan XB-nya ini sama dengan 2:1:3. Nah, yang ini kita pisahkan dia. Yang pertama itu kita buat gini. Perbandingan dari X total dengan XA, kita ambil ya. XA ini sama dengan 2:1. Perhatikan ininya. Ini. Nah, berarti dari sini kita peroleh X totalnya itu sama dengan kali silang 2 kali XA-nya. Ya kan? Nah, yang kedua kita ambil yaitu perbandingan si XA dengan si XB. Itu sama dengan, perhatikan ini 1:3. Nah, kita kali silang, berarti ini kita peroleh 3 kali XA-nya itu sama dengan XB-nya, rata-rata B-nya. Nah, sekarang masuk kita ke rumusnya. X total sama dengan banyak anggota si A dikalikan dengan rata-rata si A ditambahkan dengan banyak anggota si B dikalikan dengan rata-rata si B dibagi dengan banyak anggota si A ditambahkan dengan banyak anggota si B. Nah, jadi X totalnya itu sama dengan apa? Sama dengan 2 kali XA. Ya kan? Yang ini. Nah, sama dengan NA-nya tetap, XA-nya juga tetap, ditambahkan dengan NB. XB-nya berapa? 3 kali XA. Berarti ini kita ubah 3 kali XA atau rata-rata si A dibagikan dengan banyak anggota si A
ditambahkan dengan banyak anggota si B. Nah, perhatikan sama-sama ada XA-nya. Berarti ini bisa kita hilangkan dengan ini dan juga dengan yang ini. Kemudian NA tambah NB ini kita kalikan kedua. Hasilnya adalah 2 kali NA ditambah 2 kali NB sama dengan NA ditambah 3 kali NB. Nah, kemudian si NA ini kita pindah ruas ke sini, berarti jadi kurang kan? Nah, hasilnya adalah NA sama dengan yang ini 2NB ini kita pindah ruas ke kanan, berarti jadi kurang. 3NB kurang 2NB itu sama dengan 1NB. Nah, berarti perbandingan yang kita peroleh itu adalah NA dibandingkan dengan NB itu sama dengan 1:1. Jawabannya yang ini. Yang D. Kita lihat ke pembahasan yang nomor 9. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 37,5 dan bilangan yang sebenarnya adalah 36. Tetapi terbaca 56. Berarti dia salah menghitung ya. Itu perkiraannya. Setelah dihitung kembali ternyata rata-rata yang benar itu adalah 37. Banyak bilangan dalam kelompok itu adalah titik-titik. Nah, rata-rata sekelompok itu kita anggap dia itu adalah si XN ya, XN. Yang ini rata-rata sekelompok. Misalkan ini kita anggap si XN. Nah, jadi kayak gini dia ceritanya. Yang ditanyakan banyak bilangan, berarti si N. Yang ditanya N sama dengan berapa, itu maksudnya. Nah, rata-rata sekelompok itu kita anggap si XN ditambahkan dengan bilangan yang sebenarnya adalah 36. Tetapi terbaca 56. Berarti kita anggap dulu dia yang salah itu 56. Dibagikan dengan N sama dengan 37,5. Ini yang pertama sekali dia hitung. Nah, berarti dari sini kita peroleh XN tambah 56 sama dengan si N ini kita kalikan ke sini. Berarti 37,5 dikalikan dengan N. Nah, ternyata kan dia salah. Bukan 56. Sebenarnya berapa? 36. Nah, berarti XN ditambahkan dengan 36 dibagikan dengan N. Nah, rata-ratanya pasti berubah dong. Yang sebenarnya 37. Ini dia. Maka dari sini kita peroleh XN tambah 36 sama dengan N ini kita kalikan juga dengan 37. 37N. Maka ini kita kurangkan supaya ini hilang. XN dikurang XN ini hilang. 56 dikurang 36 berarti ini 20 sama dengan 37,5N dikurang dengan 37N itu sama dengan setengah N. Maka dari sini kita peroleh nilai N nya sama dengan berapa? 2 dikali 20 sama dengan 40. Inilah jawabannya yang B. Kita masuk ke pembahasan yang nomor 10. The average weight of 10 student is 60 kg. Artinya rata-rata dari 10 siswa adalah 60 kg. One of them was replaced by Andi so that the average weight become 60.5 kg. Artinya salah seorang digantikan dengan Andi, maka rata-ratanya berubah menjadi 60,5 kg. If Andi weighs 62 kg, jika berat badan si Andi itu 62 kg, the weight of the students to be replaced is. Nah, yang ditanya adalah berapakah berat badan siswa yang digantikan tersebut. Nah, caranya gini dia. Mereka itu kan ada 10 siswa. Nah, maka yang ke-9 siswa, yang ini, kita anggap dia 9 siswa, ditambahkan dengan si Y, ini yang ditukarnya itu, ya kan? Nah, dibagi dengan 10, karena dia ada 10 siswa. Mempunyai rata-rata berapa? 60.
Maka dari sini kita peroleh total dari 9 siswa ditambahkan dengan yang ditukar itu sama dengan 600. Yang ini kita kali silang. Nah, digantikan dengan si Andi kan? Si Andi itu berapa berat badannya? 62 kg. Maka berat 9 siswa ditambahkan dengan 62 kg yaitu si Andi dibagikan dengan 10, maka rata-ratanya berubah menjadi 60,5. Maka dari sini kita peroleh X9 rata-rata yang ke-9 ditambahkan dengan 62 sama dengan 605. Maka ini kita kurangkan. Yang ini berarti habis, yang ini Y dikurang 62 sama dengan yang ini negatif 5. Maka Y-nya sama dengan yang ini berpindah ruas jadi positif. Negatif 5 ditambahkan dengan 62 sama dengan 57. Maka berat yang ditukar itu atau yang diganti itu adalah sebesar 57 kg. Jawabannya yang